Hi everyone, it's good to see you again. This is Deb from The Old Factory. Nah, hari ini aku mau ngomongin tentang 10 parfum favorit aku dari brand Zara. Nah, kenapa brand Zara? Pertama, karena aku inget banget ada salah satu dari kalian, kalau nggak salah Laksmi, komen di videoku yang pertama atau yang kedua bilang, "Kak, tolong review parfum Zara dong." Dan alasan yang kedua, I would love to karena I really love some of the Zara perfumes. Dan itu yang bikin aku amazed gitu. Like for me it's amazing because being a fast fashion brand, Zara itu bisa bikin parfum yang wanginya itu beberapa enak banget dan beberapa even a few ya. Bagian kecil dari beberapa itu mereka I would say they have niche quality dan niche scent. Which is amazing karena harganya jelas-jelas di bawah parfum designer. Jadi kebanyakan parfum Zara itu harganya di Indonesia berkisar antara dari 160.000 sampai 300-400.000 atau mungkin paling top 500.000 ya, 499.900. Mereka selalu gitu. Di Australia juga atau di Singapura juga $19.99. Jadi nggak pernah angka bulat gitu, tapi kayaknya roundingnya ke 500.000. Nah, dan buat aku itu hebat gitu loh, mereka being a fast fashion brand itu adalah merek pakaian dimana pergerakan dari catwalk ke store-nya itu cepet banget karena mereka ngikutin tren. Dan the same thing goes with the perfume, mereka juga tiap tahun ngeluarin parfum baru. Dan kebanyakan parfumku di koleksiku ini yang bakal aku ngomongin hari ini itu dari tahun 2019. Karena tahun 2020 aku belum sempat ke Zara dan belum sempat hunting-hunting. But anyway, aku yakin beberapa dari mereka masih ada di store. Dan kalau kalian mau tahu parfum apa aja yang aku suka dan ada di koleksiku ini, watch this video until the end. Dan sebelum itu, if you like my content, kalau kalian suka konten aku, please subscribe to my channel and also like this video. And if you want to know, nggak mau ketinggalan video yang berikutnya, turn on the notification. Oke guys, sebelum kita mulai reviewnya, I just want to make a disclaimer kalau semua parfum yang aku review hari ini adalah punyaku sendiri dari koleksiku dan aku beli dengan uangku sendiri dan aku nggak disponsorin oleh siapapun. Dan juga opiniku, reviewku tentang parfum-parfum ini are my own dan nggak disuruh siapa-siapa. So, without further ado, let's go to the first one. Oh, dan aku juga mau bilang kalau parfum-parfum yang aku review kali ini itu both untuk men sama women. Jadi buat cewek sama cowok karena I really believe parfum itu unisex. Tapi walaupun beberapa dari parfum ini itu emang marketed buat cewek ya, cuman nanti aku bakal bilang apakah parfum itu unisex atau emang cuma bisa dipakai cewek atau cuma bisa dipakai cowok. Oke, first fragrance is this one. It is Zara. Aku nggak tahu kalian bisa baca apa enggak di kameranya. Ini namanya Fields at Nightfall. Zara Fields at Nightfall ini dikeluarin di tahun 2018 dan di market untuk perempuan. Jadi I think dari botolnya kelihatan ya. Presentasinya gini, botolnya bening, tutupnya pink agak purplish gitu. Dan kenapa aku suka banget ini? Parfum ini itu buat aku unik karena dia wanginya itu creamy, agak sedikit vanilla, walaupun katanya sih nggak ada vanillanya kalau kalian lihat di fragrantica listnya. Dan wanginya itu somewhat caramelly, sweet tapi nggak terlalu sweet dan sedikit woody. Jadi kalau kita ke fragrantica, list-list yang ada di parfum itu parfum ini adalah pralin, sandalwood sama tongkabin. Dan I think perpaduan wangi-wangi inilah yang bikin parfum ini itu sweet dan woody at the same time. Jadi jelas parfum ini emang aku rasa buat cewek. Aku rasa cowok nggak bakal banyak yang suka parfum ini kecuali emang kalian suka wangi-wangi yang sedikit gourmand oriental gitu. Nah ini tuh oriental, ini oriental sweet dan woody. I like how it's creamy dan aku suka karena dia sweet tapi nggak cloying dan wanginya itu lumayan unik. Kayak aku sih nggak bisa nemu parfum lain yang
wanginya kayak gini. Setelah aku cek di Fragrantica, ternyata parfum yang mirip parfum ini itu adalah parfum Zadig and Voltaire yang For Her, atau Zadig and Voltaire For Her yang warna putih, pokoknya botolnya warna putih. Dan wanginya itu again it's praline, sandalwood, tonka beans. Cuman kalau kalian lihat di websitenya Zara, listnya beda lagi. Di websitenya Zara, listnya itu Hedione, jasmine, and sandalwood. Cuman aku nggak bisa detect jasmine from this one. I can detect the tonka bean. Aku bisa detect sandalwoodnya. Dan sebetulnya aku bisa detect fruits dari sini, dan fruitsnya itu mirip fruits yang ada di Herbapura atau di Kirke, parfum Tiziana Terenzi. Cuman wanginya nggak mirip mereka. Cuman kalau kalian smell really close, you can get the fruit yang mirip sama mereka. So this is one of the top Zara perfumes that I really like. Fields at Nightfall from Zara. Oke, moving on ke parfum kedua. Oh, dan aku mau bilang, ini itu aku nyebutin semua parfum ini itu nggak ada apa ya, nggak menurut urutan aku paling suka yang mana gitu. I just say them at random karena aku suka semua, dan kalau aku harus ngurutin aku bakal bingung banget. Oke, parfum yang kedua adalah ini, dan kalian pasti tahu dari botolnya ini apa karena aku pernah ngomongin sebelumnya. Ini adalah Zara Scent One yang wanginya mirip Santal 33. Kenapa aku suka? Simply karena ini emang mirip Santal 33, dan aku emang fans berat wangi Santal 33 karena buat aku itu wanginya awalnya unik ya, karena awalnya nggak ada yang wanginya mirip, tapi lama-lama semua wanginya kayak gitu. Dan memang aku adalah fans dari wangi leather dan wangi sandalwood yang warm, yang hangat. Dan buat aku scent ini tuh sangat comforting. It's very cozy, it's very warm, dan it's very long lasting too with a good projection. So this is Zara Scent number 1 released in 2018. Moving on ke parfum ketiga. Parfum ketiga adalah ini dia. Ini adalah parfum Zara Ebony Wood dari line Zara Emotions, dimana di line Zara Emotions itu Zara bekerja sama dengan perfumer Jo Malone dari merek Jo Malone itu, dimana si Jo Malone ini yang create parfum-parfum di semua Zara Emotions. Di line ini aku suka banget botolnya karena it's very minimalistic, dan cuman ini kaca, terus dia ada stiker putih dan tutup hitam. And if you can see, the sticker is already kept peeling off. So I don't think it's a good quality sticker. Tapi harganya juga again di bawah 500.000. So I can't complain karena scentnya juga enak banget. Nah, terutama yang Zara Ebony Wood ini salah satu favoritku dari Zara Emotions line. Karena wanginya itu buat aku lumayan unik. Kayak I have never found a scent like this. Aku belum pernah nemu parfum lain yang wanginya mirip sama ini. Wanginya itu mana tadi? So enak banget. Aku udah lama nggak pakai ini, cuman dikacung enak banget. Jadi wanginya itu apa ya, kategorinya itu lebih ke warm and spicy dan woody. Jadi woody, warm and spicy. Karena kalau kalian cek di Fragrantica, list notes-nya itu ada pink pepper, ada cloves, atau apa nama bahasa Indonesia itu cloves itu adalah cengkeh. Jadi pink pepper, cengkeh, dan ebony. Jadi kayu ebony ini. Dan aku sendiri nggak tahu kayu ebony itu wanginya gimana. Cuman ketika aku cium ini tuh rasanya I really love it. Aku suka banget sih. Kayak I really have never smelled anything like this before. Wanginya itu warm, sedikit sweet. It's very woody, terus ada sedikit spiciness dari peppernya, dan very creamy ya. Jadi again, it's very unique. There's nothing like this, dan ini sangat unisex. Walaupun kalau kalian cari parfum yang merek yang line Zara Emotions ini, you can only find it in the ladies department. Jadi kalau buat kalian yang cowok, kalian bisa banget pakai ini. I think this is unisex. My husband juga pakai ini. Dan kalian harus ke bagian yang cewek buat dapetin parfum ini. Aku rasa parfum ini masih banyak banget di Zara stores di mana aja. And it's worth getting karena wanginya yang unik itu.
Oh, dan semua parfum Zara Emotions ini dirilis di tahun 2019. So that's my number 3, Zara Emotions Ebony Wood. Parfum yang keempat, nah ini salah satu yang bener-bener favorit aku, dan aku udah punya 2 backup botol buat parfum ini. Parfum apakah itu? It's this one. Ini adalah Zara A Perfume. Emang I know ini nggak terlalu terkenal dan botolnya nggak menarik. Dan kalau kalian lihat di di shelfnya Zara, dan ini again ini marketnya buat cewek, cuman I think this is unisex walaupun agak sedikit manis. Cuman kalau kalian cowok yang berani pakai wangi woody yang agak manis, you can go to this one. It has the same vibe of Santal 33, cuman nggak mirip sama sekali karena ini lebih light, and I really like this. Dan kalau tadi aku bilang apa sih, kalau misalnya ini ditaruh di shelf di rak parfumnya Zara itu, kayak kalau kalian lihat botol gini kan kayak nggak menarik ya. Cuman when you smell this and then if you check it on Fragrantica, ini ratingnya lumayan tinggi dan emang wanginya enak. Dan ini adalah salah satu parfum Zara yang aku berani bilang menurut hidungku itu punya niche quality. Kenapa? Kita coba sama-sama. Nah, wangi dari Zara A Perfume ini itu bisa dibilang kompleks. Kenapa kompleks? Karena wanginya itu ketika kalian cium, kayak top notes-nya langsung kerasakan. Top notes-nya itu wangi dan ada wood-nya. Kalian tahu ini bakal ada wood-nya. Tapi setelah kalian tungguin beberapa lama, kalian mulai bisa cium layer dari parfum-parfum ini. Jadi kayak ini gila banget sih, kayak buat harganya yang aku beli ini di 229 kalau nggak salah, jadi 230.000, aku bisa dapetin niche quality fragrance yang kompleks dan wanginya lumayan unik karena nggak ada yang mirip sama ini. Lagi-lagi kayak Ebony Wood, ini juga nggak ada yang mirip sama ini. Jadi kalau kalian lihat di Fragrantica, 3 ingredients dari ini itu adalah sandalwood, caramel, sama citrus. Dan emang kalian bisa cium 3-tiganya di sini, dan layeringnya sangat bagus. Dan komposisinya kalau aku boleh bayang-bayangin ya, ini ngasal sih, cuman di hidungku aku rasa ini itu 50% sandalwood, 25% citrus, 25% caramel. Enak banget guys, it's so good. Jadi kalian bisa cium citrusnya juga, tapi citrusnya tuh bukan citrus yang fresh, terus yang kayak jeruk, atau bukan citrus yang memberi kesan fresh dan sporty, tapi ini citrus yang lebih elegan karena dicampur caramel dan sandalwood itu. It's very creamy, it's very elegant, it's marketed for women, jadi ini bisa dibeli di rak parfum cewek, walaupun kalian cowok bisa pakai juga. Enak banget. This is one of my favorite perfumes, dan for me this is backup bottle worthy. Kalau kalian mau punya backup bottle atau kalian mau beli ini, it's worth it. Apalagi kalau kalian suka. Cuman I don't know if it's blind buy worthy, karena aku tahu beberapa kalian yang terutama cowok yang nggak terlalu suka parfum yang woody, yang manis, yang creamy, you wouldn't like this. But if you try this, you would appreciate it. So yeah, this is Zara A Perfume. Oke, berikutnya ada parfum Zara White Soho. Nah, ini juga salah satu parfum favorit Zara favorit aku. Kenapa? Karena ini salah satu parfum Zara yang wanginya bisa dibilang clean dan sparkly. Dan kalau kalian cek di Fragrantica, ternyata nose di belakang parfum ini adalah Jérôme Epinette. Dimana Jérôme Epinette ini banyak bikin parfum di Byredo juga, dan juga di Atelier Cologne. Dan waktu aku baca di boxnya sih kayak gila ya, si Zara aja bisa pakai Jérôme Epinette buat bikin parfum, so this must be good. And then I tried this, dan aku emang suka banget parfum ini. Parfum ini itu di marketnya buat cowok, jadi emang kalau aku ke Zara, aku pasti pertama masuknya lewat pintu yang Zara cewek. Terus aku lihat parfumnya dan aku langsung ke bagian yang cowok, dan langsung sniff karena aku tahu beberapa dari parfum Zara cowok itu pasti ada yang aku suka. Dan again, it's because I love unisex perfume. I love I don't think there's any gendering perfume. I don't mind wearing anything.
Walaupun emang ada sih wangi yang cowok banget gitu yang aku nggak bisa pakai. Cuman Zara White Soho is not any of that. This is clean. Ini ada irisnya. Tapi kalau kalian cek di Fragrantica ini nggak ada irisnya karena tiga ingredients di Fragrantica itu adalah orris root, ambre, and whitewood. Whitewood aku nggak tahu wanginya gimana. Mungkin itu yang bikin clean scent-nya. Tapi orris root itu adalah akar dari bunga iris yang dikeringin. Jadi ini itu bukan dari bunganya tapi dari akarnya. Tapi when you spray it, you just know there's iris in it. Dan wanginya sangat clean dan buat aku sih ini enak banget buat di layering. Baik di layering atau dipakai sendiri ini sangat enak. It's very office safe kalau kalian mau pakai ini. Bisa pakai buat ke kantor. Parfum-parfum sebelumnya sih I mean you can wear it to the office. Cuman kalau I wouldn't go to the office with Ebony Wood karena agak out there gitu, agak unik wanginya. But with this one, I would wear this to the office anytime. So this is one of my favorite. Dan dia juga siasnya lumayan lebar ya, kayak walaupun longevity-nya itu sebentar, cuman for the price again, I think ini 399.000 atau 499 aku lupa. Cuman for the price, I don't mind gitu kayak spraying ini beberapa kali. Jadi aku bakal pindahin ini. Actually aku udah pindahin ini ke salah satu Diken dan yang aku bisa bawa kemana-mana. Jadi ketika wanginya udah mulai pudar, aku bisa pakai lagi. Dan aku rasa ini scent yang bagus buat udara panas kayak di Indonesia. Karena ini nggak bakal bikin kulit kita asem dan nggak cloying juga manisnya. Jadi ini tuh clean scent, it's clean, there's iris in it, it's a little powdery, cuman powdering in the background, and it's a little floral and woody. Dan buat kalian yang cowok sih, if you like something that is a little floral, kalau kalian misalnya suka Narciso Rodriguez for him yang EDP, I think you would like this too. Okay, so that one is Zara White Soho by Jérôme Epinette. Okay, next number 6 kita ada another one from Zara Emotions, and this one is Fleur d'Oranger. Fleur d'Oranger ini adalah Zara Emotions nomor 6. The nose behind this is again is Jo Malone. Dan ini semuanya again dirilis di tahun 2019. Oh, dan White Soho tadi juga rilisnya tahun 2019, jadi masih last year ya. Dan I think yang White Soho ini mereka ngeluarin ada langsung 4 kalau nggak salah, langsung 4 parfum. Cuman aku cuma punya White Soho ini. Oke, back to Fleur d'Oranger. Aku suka banget parfum ini karena ini wanginya neroli, and neroli is one of my favorite floral scent other than iris. Nah, neroli di Fleur d'Oranger ini aku bisa bilang ini agak realistis, dan realistic as in lumayan natural gitu wanginya, walaupun pasti sintetik karena dengan harganya yang murah dan maksudnya nggak terlalu mahal, ini agak nggak mungkin kalau ingredientsnya itu natural. Cuman wangi nerolinya itu sangat enak, dan ini adalah campuran antara neroli orange blossom and ilang-ilang. Dan tapi anehnya walaupun wangi white floralnya ini sangat tropical, tapi parfum ini somehow si Jo Malone bisa bikin parfum ini kesannya cool. Jadi this is not a warm. Aku nggak bisa bayangin kalian pakai parfum ini di udara yang panas banget. Cuman kalau kayak buat di ruangan ber-AC, buat ke mall, dan buat apa ya, udara yang agak-agak sejuk gitu, this is a perfect perfume for that. Dan ketika aku bilang neroli, pasti kalian mikir dong kayak mirip nggak sih sama Tom Ford Neroli Portofino? Dan aku bisa bilang lumayan mirip. For the, I don't know, 1/5 harganya, 1/3 harganya, I don't know how much Neroli Portofino is, but this is 459.000 kalau nggak salah. Atau kalau udah diskon mungkin lebih murah lagi. But it's good. It's a good neroli. If you like neroli, if you like white florals, I think this is a good. Oke, buat yang nomor 7 ini agak susah buat aku menentukan satu pilihan karena ada 2 parfum yang mereka dari seri yang sama. Cuman aku lupa nama serinya apa. Mungkin Molecule nama serinya, I don't know. Aku nggak bisa decide mana yang aku suka karena aku suka yang satu karena nilai uniknya. Dan yang satu aku suka banget karena aku bisa pakai kapan aja. Yang unik ini sangat unik dan
scent quality-nya tuh bagus gitu. Cuman I don't think I can wear it every day. Whereas the other one, it's unique. It's not as unique. Cuman aku bisa pakai tiap hari. Dan ini adalah ini, Cashmeran dan Coranol. Sebetulnya di seri ini itu ada satu lagi namanya Ambroxid. Cuman aku nggak punya yang botolnya kayak gini, dan botol yang seperti ini dirilis di tahun 2019. Walaupun sebelumnya Zara juga rilis dengan nama yang mirip-mirip atau sama di tahun 2018, cuman botolnya kotak hitam. Nah, buat dua parfum ini ya, kenapa aku beli dua-duanya? Karena buat aku yang Cashmeran itu wanginya unik dan one of a kind, dan quality-nya lumayan bagus dan lumayan beda sama parfum-parfum desainer lainnya. Dan yang Coranol aku suka karena this is something I can wear every day. Ini itu skin scent yang aku bisa pakai tiap hari. Dan kayaknya ide di belakang seri ini adalah dimana Zara mau bikin parfum yang base-nya itu kebanyakan dari sintetik, molekul sintetik. Dan I just wanna say guys, kadang-kadang tuh apa ya, orang misalnya bilang kayak, oh ini sintetik itu nggak enak gitu. It's not always the case. For me, I love synthetic scents. Karena sintetik itu selalu nggak enak. Kayak misalnya ISO Super itu sintetik, tapi enak. It gives you that warm, that fuzzy feeling. Dan Ambroxan juga sintetik, dan Ambroxan lumayan banyak di merek-merek parfum lain kan, banyak dipakai. The thing that you don't want is chemical scent, bukan synthetic scent. Chemical scent itu yang baunya kayak bau apa ya, bau bener-bener nggak enak deh, kayak bau obat gitu loh. So that's chemical scent and it's synthetic scent. So don't hate synthetic scents because some of them are good, like this ones. Cashmere ini sintetik karena ingredientsnya itu kebanyakan kayaknya cuman cashmere sama tonka beans. Dan kalau kalian cium, emang kalian bisa cium tonka beansnya. Jadi aku udah spray di sini. It's so unique, kayak wanginya itu ada asamnya sedikit, tapi asamnya itu bukan dari fruit. Aku nggak tahu dari mana. Cuman mostly it's woody and creamy and fuzzy. Jadi fuzzy-nya itu kayak wangi yang meluk gitu loh, kayak apa ya, kayak wangi yang comforting itu dari cashmerannya. Dan manisnya itu dari tonka beans-nya, dan agak ada sedikit kayak fruity notes, but it's not fruity. Jadi agak asam tapi bukan fruity. Dan ini itu vibe-nya mirip banget sama Tom Ford Black Orchid. Walaupun Black Orchid lebih manis, ini itu nggak semanis Black Orchid, nggak seberat Black Orchid, dan lebih bisa dipakai daripada Black Orchid. Oke, so that's Cashmere. Yang kedua yang Coranol. Coranol ini aku suka banget karena wanginya itu agak mirip sama salah satu parfum dari dari Eccentric Molecules kalau nggak salah. Eccentric Molecules yang Eccentric 02. Jadi ini agak mirip, walaupun yang Eccentric Molecule jauh lebih bagus kualitasnya, but I can wear this anytime. Ini very office safe karena wanginya lama-lama akan nyatu dengan wangi kalian. Jadi it's a skin scent, stick closely to the skin, walaupun kadang-kadang si yash-nya itu jadi di setiap orang benar-benar beda ini. Kalau di aku bisa cium dan orang lain bisa cium dari aku, cuman ketika suamiku pakai it doesn't really work on his skin. Nah, kalau yang Coranol ini aku juga suka banget karena for me this is more wearable buat everyday. Aku lebih bisa pakai buat tiap hari. Ingredients dari Coranol ini adalah Coranol, itu molekul sintetiknya, dan Coranol ini adalah suatu molekul sintetik yang bikin nuansa sedikit floral, sedikit metalik, dan yang penting fresh. Dan ingredients dari parfum Coranol Zara ini adalah Coranol, cedar, sama cardamom. Dan ketika kalian semprot, kalian bisa cium banget cardamomnya. Jadi ini itu kesannya seger banget, it's very fresh, tapi nggak ada, how do I say it, nggak ada wanginya gitu. Jadi kalian cuma bisa bilang ini fresh dan ada cedarnya gitu. Dan I think salah satu
reviewer luar, kalau nggak salah Steven atau siapa ya, atau Carlito atau Carlos ya, Carlitos itu bilang kalau, apa Carlitos aku lupa, pokoknya salah satu dari YouTuber luar bilang kalau parfum ini itu enak banget buat layering. So if you guys wanna layer something, if you guys like skin scent, kalau aku sih suka skin scent. If you guys like skin scent, you can go for this one. Kalau kalian pengen cari sesuatu buat layering, buat bikin parfum yang kalian pakai sedikit lebih fresh, kalian juga bisa pakai ini. We have another one from Zara Emotions, and this is number 1. It's Zara Emotions Vetiver Pamplemousse, which means vetiver and grapefruit. Atau grapefruit itu sebetulnya buah yang nggak ada di Indonesia dan bentuknya seperti ini. Wangi grapefruit ini lebih ada sedikit pahitnya karena rasa grapefruit juga agak sedikit pahit. Dan dia itu jauh lebih fresh daripada citrus biasa. Jadi wanginya itu mirip citrus, mirip orange, cuman wangi jeruknya agak beda karena dia itu lebih fresh dan lebih bitter dan sedikit ada sweetnya. Dan Zara Vetiver Pamplemousse ini, if you guys are looking for something super fresh, kalau kalian mau cari wangi yang fresh banget, kalian bisa coba ini. Ini super fresh. Even like, okay, let's spray now. Ketika kita spray sekarang, it's super fresh. It's super fresh, and for the price, it's super realistic. Jadi wanginya itu mirip banget grapefruit dan wanginya itu somehow natural, nggak kerasa sintetiknya. Yang buat aku kayak, wow, kok bisa ya? Dan parfum lain, merek parfum lain yang aku bilang bisa bikin wangi citrus yang nggak sintetik itu adalah Atelier Cologne. Atelier Cologne punya mereka yang Orange Sanguine itu wanginya basically it smells like orange, kayak kalian semprotin jeruk gitu loh ke badan kalian, nah wanginya kayak gitu. Cuman ini gitu wanginya grapefruit banget dan kalian baru bisa dapat vetivernya di middle and base notes. So for me it's very unisex. Ini cowok bisa banget pakai ini. My husband actually really like this one. Again, if you wanna buy this, go to the ladies department, get this super fresh Vetiver Pamplemousse, one of my favorites. Okay, number 9 ada Zara Vibrant Wood. I know, aku nggak masukin Zara Vibrant Leather karena aku rasa udah banyak banget yang ngomongin Zara Vibrant Leather alias si clone-nya Aventus. Cuman aku lebih suka ini, Zara Vibrant Wood, walaupun suamiku suka banget Zara Vibrant Leather ya. Nah, Zara Vibrant Wood ini, karena sebelumnya aku belum pernah cium dengan apa ya, kayak aku belum pernah pakai full wear Dior Homme. Tapi katanya Vibrant Wood ini sih mirip Dior Homme. Cuman kalau menurut aku, menurut seingatanku, Vibrant Wood ini jauh lebih ringan dipakai daripada Dior Homme. It's brighter and it is lighter. Cuman wanginya itu enak banget. There's definitely iris di sini. Jadi kayaknya karena aku emang suka iris, ketika ada parfum yang ada wangi irisnya, aku langsung suka deh. Oke, kita coba semprot ya. Nah, sprayernya tuh agak aneh guys, jadi kayak kenceng banget gitu loh, dan mistnya kemana-mana. Yang aku nggak suka sih sprayernya ini. Jadi kalau kalian lihat lagi, dia pendek banget ya. Dia nggak jauh tapi pendek dan kemana-mana. Gitu. Wangi dari, sekarang wangi kamarku jadi Vibrant Wood deh. Wangi dari Vibrant Wood ini yang dikeluarin di tahun 2019 adalah, kalau menurut Fragrantica itu ada cardamom, iris, cedar, and juga ada tea-nya. Tapi tea-nya ini nggak di Fragrantica, ada di websitenya Zara. Buat aku sih, aku bisa cium wangi tehnya. Aku jelas bisa cium irisnya. Cuman iris di sini beda dengan iris yang di White Soho. Di White Soho ini irisnya sangat clean, sedangkan di sini karena mungkin kecampur teh dan cedar, wangi irisnya itu sedikit lebih berat. Dan ini sedikit lebih maskulin daripada yang White Soho. Tapi walaupun ini maskulin, aku tetap bisa pakai ini karena dia kesannya itu it's woody, it's floral, it's very soft, tapi bukan wangi yang cewek banget gitu loh. So I really like it sih. I don't know if it emang mirip banget sama Dior Homme, cuman aku rasa ini agak sedikit lebih ringan daripada Dior Homme, and I really like it. Dan apa ya, kalau ini aku rasa sangat amat office safe. Jadi kalau kalian pakai ini ke office sih,
doesn't matter. It's very opposite. Last one, on my number one, dan walaupun tadi aku bilang aku nggak urutin, cuman subconsciously aku taruh yang wangi terakhir ini adalah wangi parfum Zara favoritku ever, even better than Zara Scent One. Dan parfum ini juga adalah salah satu dupe dari parfum Le Labo. Apakah itu? Adalah Zara Ambrox, walaupun tulisannya gitu deh, campuran apa angka sama huruf gitu, agak bingung nulisnya. Cuman Zara Ambrox ini wanginya ini itu sangat amat unik, dan dia ini mirip Le Labo Another 13. Dan Le Labo Another 13 itu adalah kolaborasi antara, awalnya dibikin adalah kolaborasi antara Le Labo dan toko di Paris namanya Toko Collab. Dan kalau kalian baca-baca gitu, mereka bilang wanginya itu yang mereka trying to recreate itu adalah wangi majalah, magazine, tapi magazine yang mahal ya, kayak bazar atau apa, pokoknya magazine yang dalamnya glossy juga. Ketika kalian baru buka terus kalian cium wangi paper, wangi kertas glossy-nya itu, wanginya itu mirip gini. Dan ini enak banget. I love this scent. I actually have 2 backup bottles karena aku takut ini nggak diproduksi lagi. Dan ternyata benar, sayangnya ini itu nggak diproduksi lagi. Kayaknya di 2019 mereka bikin botol yang 80 ml, jadi mirip botol ini. Cuman katanya sih wanginya sedikit beda ya daripada yang Ambrox ini. Dan ini pun dulu kayak aku nggak tahu sempet keluar di Indonesia apa enggak, cuman aku beli ini di Singapura dan aku langsung beli 2 botol, terus aku coba cari lagi 1 botol, ternyata masih ada. Dan ini cepet banget habisnya guys. Oke, let's try the scent. Dan aku suka banget ini karena gampang banget dibawa traveling, karena bentuk botolnya yang kotak, jadi gampang masuk koper, dan dia itu bukan kaca, tapi I think it's plastic, jadi kita nggak usah takut pecah. Dan wanginya, you guys, this is my favorite scent ever. Jadi kalau kalian cek di Fragrantica itu ingredientsnya itu ada musk, ambroxan, sama cedar kalau nggak salah. Cuman honestly sih yang aku bisa cium dari sini itu antara ambroxan atau ISO E-Super, karena dia wanginya itu sangat fizzy, it's weird, it's unique, kayak aku nggak bisa jelasin gitu wanginya apa. Cuman yang pasti kesannya itu kayak sedikit floral, it's very comforting, terus very fizzy, terus cloudy, very airy, very sparkly. Dan ini itu walaupun wanginya sintetik, ini itu compliment getter. Jadi aku pernah pakai ini dan banyak orang yang tanya aku ketika aku jalan gitu. Kalau nggak salah aku itu di Singapura, dan people would ask kayak, "Oh, what are you wearing?" Terus aku bilang, "Oh, it's Zara Ambrox" gitu. Dan mereka biasa juga bilang kayak, "Oh gila ya, parfum Zara bisa wanginya kayak gitu." Dan longevity-nya guys, monster. Ini tuh aku pernah pakai ini sekali, terus abis itu aku mandi dan wanginya nggak hilang. So this is one of a kind. This perfume has niche scent, it has niche quality. I don't know how Zara does it, but Zara Ambrox is one of the best ones that Zara has released. Okay, so that's all the 10 Zara perfumes that I really like. 10 parfum Zara favoritku. Kalau favorit kalian ada juga di list itu, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau favorit kalian nggak ada di listku itu, bisa juga di komen di bawah. Dan aku juga open if you guys want me to do another review of any brand or anything at all, please let me know. Atau aku juga bisa bikin review tentang semua line Zara parfum yang ada di line Zara Emotions ini. Do let me know in the comments what you wanna see. Kalian pengen lihat aku review apa, kasih tahu aku. Dan juga for you who haven't subscribed to me and my channel, please do so, and also don't forget to follow me on Instagram @olfactory. See you guys!